yang disoroti terakhir kemarin STY ya Kak ya. Strategi gonta-ganti pemain. Agak blunder juga ya. Melawan tim Jepang harus mempunyai taktik dan strategi yang bagus. Apalagi kita bermain di kandang. Harus dapat poin gitu loh. Tim Jepang itu bagus. Di dalam transisi menyerangnya, bertahannya, organisasi bermainnya juga bagus. Sebelum hari H bertanding, itu pasti pelatih itu menanyakan kondisi kesehatan pemainnya melalui ke dokter. Siapa nih? Itu dicek Bang? Dicek dong semua. Kayak diceknya gimana sih Bang? Sama, saya mah tipe-tipe saya juga sama kayak Rido ya. Kalau buat saya gitu. Tapi kurang licik. Ya harus berdiskusi sama senior nih. Gitu jangan terlalu polos banget. Yang penting nggak ngebahayain tim buat pelanggaran gitu. Jangan di daerah kotak penalti kita ajarin gini diantem ya penalti kan. Dapat kartu merah selesai udah kelar ya. Ada trik-triknya lah kan gitu. Bang Nur Alim, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat datang di podcast Merdeka Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masih. Kak Didi, ini sudah ada legend. Betul. Legend kita datangkan jauh-jauh ke redaksi kita ini Kak. Kita mau ngobrolin kita ngomongin soal timnas. Iya, pokoknya Bang Nur Alim nih kalau masa aktif orang kenalnya si Jabrik ya Bang. Iya kan? Ya Nur Alim tapi lebih identik panggilnya Jabrik. Jabrik ya. Nah itu gimana tuh Bang asal usulnya? Itu kan main di klub mana aja sampai timnas orang taunya Jabrik. Gimana ini tuh Bang? Legend sebelum nama Jabrik Bang ya. Ini kalau kita lihat Bang Nur Alim itu legend kenapa? Di timnas itu dari tahun 89 masuk di timnas senior 93 ya Bang 93, ya. Sampai 2003 itu berarti sekitar hampir 15 tahun 15 Bang. tahunan lah. Nggak tergantikan Bang. Nggak tergantikan. Alhamdulillah. Di klub juga sudah banyak. Persija juara. Persija. Bandung Raya juara. Bandung Raya. Malang Melintang pernah di Pelita. Betul. Vokal tim. Persita. Persib Bandung. Banyak banget klub. Pernah jadi pemain terbaik Liga Indonesia juga. Keren. Nggak salah lah ya. Nggak salah kita hadirkan di sini nih. Kita karena ngomongin soal timnas jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Tapi sebelumnya tadi Bang soal Jabrik yang ditanya Kak Didi. Wah. Jadi gini Mas Didi, Nur Alim itu memang kalau di kampung itu identik panggilannya Jabrik ya. Jadi bukannya sebutan, sebenarnya itu dari lahir gitu loh. Mas Is. Jadi karena di keluarga saya itu semuanya namanya bernama Nur gitu. Jadi kebetulan saya dari keluarga 8 bersaudara lelaki semua Mas. Terakhir perempuan. Jadi ada 8 saudara, yang terakhir perempuan. Jadi kenapa saya dipanggil Jabrik? Jadi waktu orang tua saya ini ibu saya melahirkan, itu biasanya kan kalau bayi itu kan rambutnya kan kurang pada ini ya. Kalau saya sudah hitam, sudah gondrong gitu loh. Dari kecil? Dari kecil. Jadi bukannya sebutan. Jadi dari keluarga akhirnya panggil orang tua. Wah udah si Jabriknya kita panggil gitu loh. Oh dari bapak ibu justru itu? Iya dari lahir itu. Jadi tetap dari keluarga saya. Kultur namanya itu dari Nur semuanya. Tapi pas giran lahir itu panggil udah Jabrik. Sampai sekarang Mas. Jadi identik dengan panggilan Jabrik. Jadi bukan sebutan. Memang dari lahir gitu. Oh. Masih orang tua yang manggil itu ya? Orang tua. Gitu. Kak ini terkait dengan rambut? Mungkin juga gitu karena kan lahir itu rambut saya udah tebal udah apa hitam gitu loh. Oh ngejigrak kali langsung itu. Ya. Ngejigrak itu bahasa. Kalau jigrak itu berdiri ya mungkin bisa juga. Gitu bisa ya. juga gitu loh Mas Is. Ya akhirnya kan itu sampai profesi jadi pemain. Jadi ya kebawa ya nama itu ya. Sekarang kan udah banyak kan orang udah manggil Brik. Jadi mereka lebih seneng manggil Jabrik dibandingin nama asli saya Nur Alim gitu loh Mas Is. Walaupun sebenarnya kalau dulu di televisi Bang, di telinga saya tuh selalu dari komentator Bung Tris tuh Nur Ali. Tapi nggak ada Jabrik itu nggak ada, tetap nama asli Bang. Nama asli. Iya. Bang, saya ke soal bahas soal taktik nih Kak. Karena kan nanti hari Jumat. Dari Bang, tanggal 15. Tanggal 15 ya, 15 hari Jumat jam 7 kan Timnas Indonesia melawan Jepang, tim raksasa Asia. Betul. Kita lihat langganan Piala Dunia lah itu. Langganan Piala Dunia. Abang 15 tahun di Timnas. Kita pengen tahu nih analisisnya Abang soal persiapan Timnas Indonesia lawan Jepang. Karena gini Bang, selalu yang disoroti terakhir kemarin STY ya Kak ya. Otak-atik itu ya. Otak-atik strategi gonta-ganti pemain. Abang
yang biasa di timnas, Bang, model-model begitu itu biasa atau memang nggak biasa? Kalau buat saya ya, dari pengalaman saya sebagai pemain timnas, Mas Is, itu memang strategi pelatih ya. Kita juga enggak tahu kondisinya pemain-pemain yang ada gitu. Itu kan semuanya yang tahu kan pelatih sama tim-tim dari pelatih. Ya mungkin ada beberapa pemain yang kurang fit lah atau apanya gitu ya. Memang agak blunder juga ya bahwa pemasangan lagi sedangkan menentukan untuk buat mendapatkan poin. Betul. Jadi ya kita lihat sendiri bahwa pertandingan melawan Cina itu kan memang kita benar-benar dituntut untuk buat memenangkan pertandingan. Walaupun kasarnya kita harus bisa menghasilkan poin lah gitu. Nah, mungkin di blundernya lah disitulah dari Sintayong. Materi sudah bagus, beda zamannya kita, ya kan, pemain-pemain yang non naturalisasi kan gitu, pemain produk lokal lah gitu, tapi kita pada punya kualitas semua. Nah, hari ini ya untuk buat menghadapi tim sekelas Jepang, mereka tuh sudah di atas ranking FIFA ya, di atas kita gitu ya. Mereka juga dengan materi pemain-pemain yang ada sekarang, ya Sintayong juga harus udah nggak perlu lagi otak-atik starting 11 yang untuk buat kita harus dapat poin gitu loh. Kita butuh poin gitu loh Mas Yes. Oke. Karena kan tapi kan nggak gampang ya Bang ya. Karena apalagi pemain-pemain dari berbagai klub ini kadang didatangkan itu kan baru datang. Hamin berapa gitu mereka baru kumpul gitu Bang. Sekarang gini ya, memang kan kita mereka pemain profesional dan mereka mengikuti kompetisi itu yang benar-benar sudah kualitasnya sudah terjaga. Nah, pemain-pemain kita kan terkumpulnya ini kan pas tanggal 10 ini kan gitu. Dan kita juga kita cuma untuk buat maintenance aja, untuk buat pengendalian kondisi kan begitu. Mereka udah profesional lah, bagus lah walaupun mereka bermain di mana-mana kan gitu. Nah, yang jelas sekarang di sini itu Sintayong itu cuma gimana untuk buat melawan tim Jepang harus mempunyai taktik dan strategi yang bagus. Apalagi kita bermain di kandang, harus dapat poin gitu loh. Tapi kita harus kerja keras, gitu loh. Harus kerja keras. Dan kita tim dari Indonesia ini kan sudah ada nih pemain yang kemarin dinaturalisasikan, Kevin Dick, ya kan? Ya, yang mereka bermain di Copenhagen kan gitu. Posisinya sama kayak Abang. Posisinya sama sama saya. Lawannya Erling Haaland tuh Bang, udah ketemunya tuh. Makanya gitu. Dan kita juga kan kita tahulah kualitas permainan Jepang. Pemain Jepang juga itu mereka punya kualitas semua. Main di Eropa banyak di Eropa semuanya. Dan ada kesempatan kita bahwa strikernya dari tim Jepang itu mungkin mereka absen dia. Gitu. Ya, jadi ada kesempatan kita lah untuk bisa dapat poin full. Ya Bang, ini kan berarti kan selain soal kerja keras, artinya kan dituntut juga ya. Dituntut dalam artian Sintayong ini kan harus memberikan strategi yang paling tepat menghadapi pemain Jepang yang secara kualitas ya memang harus diakui di atas kita lah. Kalau menurut Abang secara taktik yang pas untuk kita meraih poin lawan Jepang gimana Bang? Sekarang gini, apalagi kita main di kandang harus mempunyai strategi. Berarti kan kita harus menyerang nih, ya kan? Pemain-pemain yang istilahnya kuat untuk buat penyerangan atau apanya ya harus dipasang yang itu. Dan kita juga lihat setiap melawan tim-tim berubah tim-tim luar atau tim lain, kita kan harus punya strategi masing-masing. Contoh kita lawan Cina ya kan, polanya atau apa. Terus pemain-pemainnya yang kita pasang itu pemain yang seperti apa gitu kan. Nah, sekarang ini kesempatan kita main di pendukung kita main di Indonesia. Harus punya strategi juga yang bagus. Ya, pemain-pemainnya yang kuat untuk penyerangan dan kuat untuk bertahan. Karena apa? Tim Jepang itu bagus di dalam transisi menyerangnya, bertahannya, organisasi bermainnya juga bagus. Saya lihat beberapa kali permainan Jepang itu solid gitu ya. Dari tiki takanya kan atau apanya. Ya itulah kelebihan dari pemain-pemain Asia ya seperti itu, Mas. Gitu. Ini kan Ji, kalau kita lihat juga kan ini ada
mungkin berkaitan sama yang abang bilang menyerang ya. Ini kan Sinteyong manggil si kembar Yanja Yakub Sayuri kan. Itu kan secara menyerang sama speednya kan kencang bang. Ya, kita nggak tahu ya buat besok pertandingan itu siapa yang bakal dimainkan ya kan. Dan mereka memakai Sinteyong itu memakai pola apa? Kan begitu. Langganannya kan 3-4-3 ya. 3-4-3 ya. Sekarang kalau memang gitu nggak bisa untuk buat bermain di 3-4-3 kan harus punya strategi yang lain kan begitu. Nah apalagi nih sekarang kuat dengan datang Kevin Dix sudah bermain di belakang. Apalagi di situ Ijes kan ya kan leader di pemain belakang Kevin Dix. Nah di sini kan nanti ataukah yang bermain nanti Rizky Ridho atau Higles nggak tahu nih bisa main apa enggak. Kita kan nggak tahu kan di situ. Makanya kuat lah gitu. Cuma buat bertanding nanti melawan Jepang itu ya harus benar-benar itu starting 11-nya gitu. Jangan udah ganti-ganti pemain lagi kan begitu. Itu makanya nanti kan digodok lah pas masa jelang tanggal 15 ini pas training ini nanti. Tapi biasanya begini Mas, sebelum hari H bertanding itu pasti pelatih itu menanyakan kondisi kesehatan pemainnya melalui ke dokter, ya kan? Siapa nih itu dicek bang? Dicek dong semua. Kayak diceknya gimana sih bang? Ya mungkin mereka dilihat dari internal game atau apanya kan begitu. Sama seperti saya juga pelatih yang dulu sama yang sekarang mungkin sama ya programnya atau apanya. Dia melihat kesiapan pemain-pemain itu -1 sebelum pertandingan, dilihat kondisinya. Itu konsultasi dulu sama dokter sama pelatih fisiknya. Apakah pemain yang bakal kita mainkan besok, apakah mereka fit atau enggak atau semuanya. Mereka dicek semuanya. Seperti itu Mas. Dicek semuanya itu apa bang? Maksudnya ya kalau kesehatannya atau dia mungkin ada masalah di kakinya atau apanya kan semuanya mereka harus fight 100%. Benar-benar siap turun nggak gitu ya? Siap turun 100% di situ. Gitu. Sampai kalau sakit flu dikit itu udah nggak bisa? Ya itu urusan dokter nanti. Urusan dokter. Nah, nanti dok bisa nggak dia sebelum hari H-nya pertandingannya itu dia bisa sembuh atau apanya. Kalau kata dokter nggak bisa main udah. Jadi kita cari alternatif yang lain pemain yang mana yang siap. Iya. Berarti nih kalau kita dengar dari yang disampaikan Bang Jabrik nih, Pak Haji jangan bertahan, harus berani menyerang juga. Berani menyerang dong. Ngapain bertahan? Orang kita butuh poin kok. Iya. Ya kan? Kita perlu poin gitu supaya untuk buat kita berlanjut ke berikutnya gitu loh. Ini kita udah pertandingan kelima loh. Iya. Kita punya penyerang di depan itu kan ada Struik, Koratmangun, Marcelino kadang ke depan, kan. Itu cukup bang kalau untuk skema abang lihat sekarang ini. Ya kalau kemarin kita lihat ya mungkin dari belakang, tengah sampai di depan yang agak tumpul itu kan kita untuk buat goal getternya itu kan enggak ada ya kan cuma stroke aja tuh apanya. Lah disitulah kan nanti kan sudah ada evaluasi dari para pelatih ya. Sinteyong juga pintar lah ya kan. Apalagi bermain di kandang kan seperti apa strateginya yang bakal dia iniin. Gak gampang. 4 kali kita main di kualifikasi ronde 3 ini kan sebenarnya dari 4 kali yang paling terakhir yang full attack itu pas lawan China kan. Iya. Tapi kan itu susah banget ngegolnya. Susah. Waktu lawan Bahrain itu kita bagus, tapi kita yang dikerjain kan. Iya tuh. Itu kalau menang posisi kita udah enak itu bang. Nah, ya kan dari situ kita kehilangan poin, udah bermain bagus, ya kan. Tapi kenapa pas giliran kita lawan Cina, kenapa hendak pemain yang itu? Kan tanda tanya. Dalam arti juga mungkin Sinteyong lihat pemain-pemainnya mungkin ada yang cedera atau apa. Kan orang-orang enggak tahu kondisinya pemain-pemain selain pelatih yang tahu kan gitu. Iya, ini kalau soal goal getter sih kalau yang saya lihat nih Sinteyong nih dia manggil lagi Ramadan Sananta. Oh iya. Dimas nggak dipanggil walaupun di situ ada Hoki Caraka, hanya Malik Rizaldi sih nggak dibawa. Betul. Entah pertimbangannya apa. Tapi kan kita tahu setiap pertandingan jarang dapat menit bermain nih, Bang. Betul. Karena gini, Mas, kita lihat mungkin di situ juga kan pemain yang jarang berturun di lapangan itu ada sentuhan bolanya itu yang kurang nanti bisa kurang gitu loh. Kayak kejadiannya kayak kemarin melawan Cina ya kan. Perubahan pemain Asnawi main atau apanya. Asnawi nggak jelek atau apa. Cuma kan berapa kali dia nggak bermain apalagi sedang kita menentukan poin. Ya kan.
harusnya yang starting 11 itu dulu gitu loh. Habis selesai itu babak keduanya ya boleh lah ya kan dimasukkan lah yang pemain-pemain kedua, lapis kedua kan gitu. Kita nggak tahu apakah pengaruh nggak nanti kalau seandainya nanti Sananta dimainkan, ya kan? Kalau nggak ada perubahan ya jangan. Iya. Kan gitu Mas. Oke. Dari tadi depan sekarang tengah Bang. Di tengah kan ada Prof Haye atau apanya. Jenner. Ada Nathan. Jenner nggak bisa. Oh Kamulasi ya. Oh Kambuaya pilihannya. Dia Kambuaya. Sinteyong nih termasuk minim ngebawa pemain tengah ya. Iya, kalau saya lihat di materi di pemain yang 6, 8, 10 ya kan, Jenner itu mungkin karena akumulasi. Ya di situ pasti ada alternatif Haye yang ada di situ. Kan di situ. Siapa lagi yang ada di situ? Paling Nathan biasanya. Nathan terus satu lagi Jenner ya. Siapa Jenner ya? Jenner kan nggak bisa. Oh yang satu lagi Verdong. Verdong kadang ditaruh di center. Bisa dia, ya nanti bisa kan taruh ke depan kita kan nggak tahu strateginya. Kambuaya kan, malah belum bisa. ini ya, belum pernah main. Syukur-syukur nggak apa-apa mereka. Yang penting mereka untuk buat menyerangnya itu mereka harus bisa juga bertahan juga transisinya gitu loh Mas. Jadi situ ada kemungkinan jenderal lapangan tengahnya itu Jenner kena kartu kuning, Haye ada di situ. Iya. Haye kalau kita harapin fisiknya bisa main full 90 menit, keren Bang. Betul. Keren gitu. Iya. Ini perasaan sudah di silent Mas. Iya. sorry. Oke. Sinteyong kali itu. Sinteyong jangan-jangan Abang mau dipanggil lagi ini. Kayaknya Erick Thohir ya. Oke. Nanti bisa dihitin Bang. Iya. Bang, lanjut lagi. Siap. Soal pemain belakang nih Kak. Iya. Karena ada Kevin Dix nih yang ada baru. Kevin Dix baru. Iya. Ya semoga bisa langsung main ya. Kabarnya sih udah bisa diturunkan bisa diturunkan kabarnya gitu. Tapi Hilgers cedera ya katanya. Iya. Kayaknya udah main. Karena hari Minggu kemarin sudah main di klubnya gitu. Bang, ini soal lini belakang. Abang pasti soal fasih ngelihat materi pemain yang sekarang ini kan banyak juga pemain naturalisasi kita tuh kan belakang. Nah, lawan Jepang nanti ini 3 pemain kita yang sering dipakai sama STY formasinya gimana Bang? Jadi gini, apalagi ini pemain naturalisasi ini Kevin Dix lagi ya, yang dinaturalisasikan. Belakang ya posisinya. Berarti kan banyak pemain belakang. Jadi ada kemungkinan Sinteyong itu memilih ya kan, bisa dia memilih yang mana yang bakal dia pakai, kan gitu. Apakah solid atau enggak ya kan, atau apa? Kadang-kadang gini, pemain belakang itu harus sehati. Harus sehati ya kan. Kalau ada permainan kita yang jelek harus bisa ada yang mengcover. Jadi kalau saya dulu ketika saya bermain, saya tahu Aples idola tim teman saya yang bermain di belakang. Jadi kita saling cover gitu. Saling cover. Kita tahu kemauannya Aples gimana, kelemahannya Aples gimana, bisa saya iniin. Nah, sekarang mungkin ada Sinteyong arah ke situ. Mungkin dia kurang puas ya kan dengan materi pemain belakang. Ya, tapi yang lebih ideal kalau Ijes saya bilang udah nggak tergantikan lah karena dia leader di belakang, kapten juga. Bang Jai, ya kan. Sama seperti saya juga Aples saya sama Bejo. Tapi kan sekarang kan main 4-4-2 atau 4-3-3 kan begitu. Nah, di situ kalau yang saya lihat Bang Jai, nah syukur-syukur kalau tanggal 15 ini kondisinya Kevin Dix itu bagus, bisa diduetkan sama Ridho bertiga di situ. Taufik Ridho, Kevin Dix, Bang Jai. Center back-nya siapa? Lah di situ kan nanti ada ini pilihannya Bang Jai atau Kevin Dix tuh? Saya Bang Jai dong. Bang Jai ya. Bang Jai dulu. Jadi kita kan nggak tahu kondisinya. Biasanya gini, kalau pemain yang baru ya kan, itu mungkin buat babak kedua bisa dimasukkan atau apanya. Soalnya gini Mas, chemistry-nya harusnya itu mereka kompak itu nggak boleh diganti. Ya kan? Kalau sudah mereka sehati atau apanya, takutnya kalau diganti sama pemain yang baru bisa komposisinya itu bisa berantakan. Gitu loh. Tapi mungkin strategi pelatih juga beda kan. Iya, karena saya nggak ngebayangin sih Kak di lini belakang ya. Iya, di lini belakang. Lagi top performance semuanya. Rizky Ridho viral kemarin di Persija. Taktis main bola. Aduh, bisa ini. Saya banget itu gayanya. saya banget. Iya.
Iya kan? Iya kan, balance-nya keren banget Rizky Ridho. Ini nanti Pak STY pusing tuh milih. Ada Miss Hilgers juga sudah bisa join karena kemarin hari Minggu juga main juga bagus gitu. Bang Jai permanen di Venezia, Liga Italia. Nah, terus Kevin Dick juga pemain bagus di Copenhagen. Prediksi Bang Nur Alim, 3 belakang siapa? Jai, Rizky Ridho, Kevin Dick. Jordi Amat minggir. Miss Hilgersnya? Itu saya bingung. Kalau bisa bagus. Karena kualitasnya hampir sama ya. Begini, berarti kan harus merubah pola. Betul enggak? 4-3-3 atau kan 3-4-3 kan begitu. Tapi pakemnya memang STY ini 3-4-3 ya. 3-4-3 ya, tapi kalau memang Sintayong mau 4-3-3 ya itu yang tadi. Bahkan kan sebelumnya kan malah Verdong, Banjai sama Hilgers yang main. Sekarang ada Kevin. Siapa tahu ngejar 1 poin. Jepang misalkan serangannya kan kenceng juga. Atau jangan-jangan nanti Verdong mendingan agak ke kiri ya. Ya, atau dia masuk di dalam juga kan bisa kan di dalam. Oh, bisa kan 3 flank di belakang, ya kan. Terus 4. Berarti kan posisi tengah kan 4 tuh. 3 ya kan. Berarti di situ Stroke, terus siapa lagi di situ? Mangun. Nathan Mangun. Terus di situ lagi ada lagi kan di situ. Gitu. Banyak selera, gitu Mas. Jadi pilihannya merata lah ini ya Bang. Iya, Sintayong juga bisa meramu. Nah, kan kita lihat, ya kan, kelebihan dari pemain-pemain lawan Jepang itu nanti seperti apa, kan begitu Mas. Kalau memang nanti striker Jepang cuma 1, apalagi kan strikernya kan dia Ueda ya, cedera ya kan, cedera, yang kan? Ueda cedera. Nah, cuma megang 1, ngapain terlalu banyak, ya kan? Tapi kan tengahnya Bang ada Kubo. Makanya mesti dibanyakin pemain-pemain tengahnya kita juga kan gitu. Supaya apa? Seimbang gitu. Jadi rapat kan Bang mainnya Jepang. Nanti kan adu strategi masih. Iya. Nggak sabar banget hari Jumat nih. Iya. Enggak kan kalau lihat Jepang tuh Bang mainnya tuh. Aku aja pengen buru-buru nonton. Ya kok mainnya rapat gitu Bang. Bolanya ngalir terus gitu. Jujur aja, saya lihat kualitas dari terutama permainan Jepang itu, mereka itu selalu mainnya sabar. Tiki-takanya atau penguasaan bolanya the best. Gitu loh. Oke. Soal Jepang nanti Bang, kita ulas Jepang. Kembali ke soal timnas nih Kak. Nah, dalam proses latihannya ini Bang, menuju hari Jumat ini kan biasanya di timnas, di timnas dalam proses itu ada latihan per part nggak sih Bang? Back khusus, ada khusus, ada tengah khusus. Enggak, kalau biasanya kalau yang ketika saya main itu ya Mas ya, berlatih menjelang pertandingan itu cuma mereka recovery aja, ya kan, menjaga kondisi atau apanya. Paling juga internal game aja lah, atau enggak terlalu berat sama sekali. Enjoy latihan. Iya, mereka gitu. Maintenance aja, ngejaga aja. Kan di situ kelihatan, ya kan. Pemain-pemain kita itu tanggal 10 baru pada hadir, ya kan, karena mereka bermain juga. Mereka di situ juga kan cuma untuk buat recovery aja kan, atau apa, menjaga kan kondisinya badannya. Kan starting 11 sudah dipegang. Mungkin di situ juga nanti kan konsultasi ke dokter, ya kan, dok, ini pemain si A ini, contohnya Rizky Ridho gimana, fit nggak atau apanya? Nanti kan ditanya, tinggal ngeramu aja, gitu loh. Apalagi menjelang ini udah -4 tuh Mas. Iya, -4 ya kan? ini. Ya kan, tinggal gimana Sintayong ini berpikir supaya melawan Jepang itu starting 11 itu jangan coba-coba lagi. Iya. Gitu Mas. Aku biasanya begitu. Bener-bener starting 11-nya bener-bener yang apalagi gitu ya. Sekarang pemain-pemain kita punya kualitas semua, punya kelebihan masing-masing itu kan begitu. Oke Bang, lanjut ke soal analisis Jepang Bang. Ini walaupun dari Asosiasi Sepak Bola Jepang ini mengumumkan ya, sudah mengumumkan 27 pemain ya, tapi ada satu pemain striker andalannya kan namanya agak susah nih Kak. Ayase Ueda. Nah itu kan katanya cedera, katanya mesin golnya ya kan. Kalau kita ngelihat Jepang itu kan tim raksasa Asia, kayak nggak bisa terkalahkan gitu Bang. Organisasi permainannya juga bagus. Sebenarnya ada kelemahannya nggak sih? Pasti setiap tim itu ada kelemahannya ya, Mas. Ya kan, makanya pelatih juga kan mempunyai strategi. Kelebihan dan kekurangan dari tim Jepang itu kan pasti udah dipelajari nih sama pelatih kita Sintayong. Nah, disitulah nanti ketemu. Kalau ada kelemahannya ini, berarti menghadapinya pemain tipikal mana yang bakal dipasang sama Sintayong. Kan begitu Mas. Oh sampai detail pemain ya, tipe, harus dong. Gaya permainan. Gaya permainan.
Saya ketika saya main bola juga di timnas itu untuk menghadapi Thailand itu pemain-pemain mana nih yang bakal kita turunkan pelatih kan gitu. Iya. Apakah kita mainnya bertahan atau menyerang? Nah, kalau menyerang yang kuat yang menyerang dan kuat yang bertahan. Kan begitu. Sama nanti seperti kita menanti lawan Jepang. Materi pemain Jepang kalau saya lihat mereka sama semua. Nah, cuma ada keuntungan buat kita strikernya itu. Kan enggak bisa main. Nah, berarti kan di situ agak nyaman kita. Nyamannya kita apa? Karena mungkin nggak bahaya nih, karena nggak ada goal getternya dia. Nah, yang menjadi pertimbangan kita pemain gelandang, apakah kita bisa nggak mengimbangi permainan dari Jepang yang kolektivitas main bolanya bagus, ya kan? Mereka bagus transisi main bolanya, ketika mereka menyerang bertahan dan mereka kompak defense-nya juga, ya kan? Mereka main bagus semua. Itu kan yang viral Jepang itu loh, yang pas defense ngebloknya itu sampai 3-4 pemain itu. Apanya. Mereka walaupun istilahnya postur ya kan, kan kurang lebih sendiri, sama lah kalau postur ya kan. Postur orang-orang Asia kan sama kita sama, tapi kan kita pemain Eropa nih, yang posturnya tinggi-tinggi ya kan, Izer atau apa kan gitu. Tapi mereka ada kelemahannya Mas di situ. Nah disitulah mungkin sebelum menghadapi tim Jepang mungkin adalah atau Sintayong kumpul sama pemain-pemain, mungkin dia juga lihat video kelemahan kekurangan Jepang kan ada di situ juga. Dipelajarin semua. Ada analisanya Mas. Tapi Bang Nur Alim itu ngelihat kalau yang bisa dieksploitasi dari sisi kelemahannya itu kanan, kiri, tengah. Ya nanti bisa kelihatan Mas. Kita kan belum main sama Jepang. Jadi nanti mungkin terakhir kan di Piala Asia ya. Iya. 2023 itu. Iya. Kita kalah 3-1. Ya, kan kita materi pemainnya juga kan nggak komplit, belum. Kan gitu. Mungkin kan setiap ada atau Rifan, ya kan mungkin mereka juga tahu kelebihan kelemahannya atau apanya. Mereka kan mempelajari. Kan begitu, Mas. Karena nyaris solid sih, Kak. Iya, kerja keras, kemauan aja gitu. Yang penting jangan panik, berani kuasain bola gitu ya Bang. Biasanya kadang-kadang suka nendang-nendang. Tapi harus optimis dong. Iya. Oke. Tapi jangan sampai nanti main di publik sendiri, biasanya tekanannya kan justru malah tambah bikin keder nggak sih Bang? Kalau biasanya harusnya bisa jadi motivasi. Abang sendiri misalkan waktu kalau main di kandang GBK, gitu ya. Ya gini Mas, kadang-kadang kan ada istilahnya nggak percaya diri atau nepes atau karena kan kita main gitu. Itu gimana seorang pemain itu bisa mengatasi itu? Kalau saya sih kalau di lapangan penonton banyak gini ya. Apalagi kita harus menang atau apa itu udah dengan cara kita masing-masing aja, apakah kita teriak di dalam lapangan atau apa gitu kan untuk menghilangkan nervousnya itu gitu loh Mas. Tapi kan sekelas pemain-pemain kita kan mereka udah bermain di Eropa, menghadapi penonton gitu mereka udah biasa. Jam terbangnya udah udah ada. Biasanya kalau para pemain gitu ngilangin selain teriak-teriak itu ngapain sih? Dengerin musik. Ya kan atau apanya mereka lebih ini. Nah konsentrasi itu Mas setelah pertandingan kan ada di ruang ganti. Ya kadang-kadang yang kita lakukan itu begitu. Beda-beda, ada yang mereka dengerin musik, ada yang nyanyi-nyanyi atau apanya. Ya seininya macam-macam gitu Mas. Mereka begitu itu supaya mereka di lapangan lebih tampil, lebih enjoy. Iya. Kenapa ini saya tanyakan Bang ya? Kadang-kadang faktor X begini-begini yang itu, malah banyak mempengaruhi gitu. Itu kadang-kadang yang kadang-kadang orang yang mereka juga nggak pernah mereka terpikir kan begitu. Kayak saya aja ini. Biasanya kalau main gini, aduh gitu, saya konsentrasi dulu, saya ini 10 menit atau apa, mengingatkan kita kalau kita bermain baik itu melawan apa ya kita harus lakukan yang itu, tapi yang jelek kita buang. Iya. Gitu Mas. Setiap pemain punya caranya sendiri-sendiri ya. Masing-masing, begitu masuk lapangan mereka udah konsen, udah nggak terlalu nervous gitu ya. Pas masuk ke lapangan udah. Dan yang paling terpenting, mereka harus mentalnya kuat. Teknik, taktik, strategi. Kalau mentalnya enggak bagus, mereka nervous, hilang semuanya. Tuh kontrol bola lepas gitu ya Bang. Iya. Kalau saya harus mentalnya mental kuda. Semakin dipecut semakin jadi. Iya. Ya berarti kita harus optimis lah. Harus optimis dong. Optimis bisa lah ya. Walaupun di atas kertas agak berat. Ya karena memang lawannya yang berat. Tapi orang bilang kan bola tuh kan bundar. Iya, bola itu bundar. Tapi sekarang kayak ini kita harus akui bahwa kualitas
tim Jepang itu di atas kita gitu. Oke. Mudah-mudahan kita bisa menang. Prediksi Abang, walaupun tadi soal disarankan untuk nyerang ya, tapi nanti STI akan memilih apa Bang pas lawan Jepang? Apanya? Strateginya Ya, menyerang pasti, atau ya? Ya pasti menyerang. Menyerang. Dan makanya gini, untuk starting 11 mungkin strateginya Sintayong, mereka yang bermain itu menyerang, tapi yang buat bertransisi yang mereka yang pemain yang kuat bertahannya juga harus iniin. Mungkin itu jadi pemikiran Sintayong. Oke. Gitu. Iya, itu diharapkan. Kerja keras lah. Berarti kan sayapnya nih harus yang berani, lincah. Sandy Walsh apa Yance kira-kira menurut Bang Jabrik? Kalau aku Walsh dulu lah. Tetap Walsh. Sandy Walsh dulu. Nah nanti kalau memang di situ nggak jalan strateginya baru, ya kan diganti atau apanya. Kan ganti nanti strategi atau apanya. Biasanya begitu Mas. Babak kedua berarti menganalisa di babak pertama. Kalau nanti strategi di babak pertama tidak jalan, berarti di babak kedua itu harus berubah bermainnya. Kemarin itu monoton, ya kan? Bermainnya Sintayong itu aja. Kita kan nggak tahu strateginya gimana. Tapi kita yang menonton, ya kan? Itu bermainnya begitu-gitu aja. Dirubah dong polanya atau apanya, kan gitu. Iya. Itu analisa kita. Nah, kalau gitu. Nathan mendingan tengah apa dia digeser ke kiri? Ke kiri. Biar lebih berani nusuk gitu, Bang. Berani menusuk kan gitu. Dia kan punya kelebihannya di situ. Cepet ya, Bang. Iya. Gitu, Oke. Bang, lanjut ke Arab Saudi. Karena selang berapa hari, Selasanya itu kita udah harus ketemu lagi sama 4 hari ya? 4 hari ya? Iya, 4 hari. Iya. Abang Jabrik ini punya pengalaman. Punya pengalaman. Piala Asia waktu itu. Tahun berapa Bang kalau nggak salah? Saya tahun 2000 ketemu sama Kuwait sama Arab Saudi. Pengen tahu. Udah lama juga ya. Iya, udah lama. 24 tahun lalu berarti kalau 2000. Iya, berarti udah. Ya, lawan Arab Saudi ini sebenarnya kan kita pertama imbang, Bang. Iya. Ya, kita Arab imbang. Saudi kita bisa menahan imbang ya. Abang dulu waktu itu pengalaman pas lawan Arab Saudi, ya bagaimanapun sekarang apalagi pelatihnya ganti ya. Udah pernah sih Hervé Renard ya. Iya. Nah, ini kan pelatih yang ngalahin Messi di Piala Dunia kemarin kan Argentina. Gini, Bang. Ini sebenarnya sih kita harusnya nggak mengulas dulu. Kita harus fokus juga di Jepang dulu ini. Tapi enggak apa-apa, kan begitu. Kemarin kita bisa menahan tim Arab Saudi di sana kan gitu. Ya mungkin kita apakah ini memang kebetulan atau memang ini dari permainan kan begitu. Nah, sampai sekarang kan diganti pelatihnya kan? Kan begitu. Mungkin pelatih itu kan nanti beda-beda seleranya, ya kan? Nah, saya butuhlah pemain yang ini atau apa. Nah, pelajaran buat Arab Saudi juga. Tipikal permainan Arab itu mereka cepat. Ya kan, keras juga atau apanya, mungkin punya trik juga sama seperti Bahrain atau apanya. Kan begitu. Ini juga yang jadi PR juga nanti buat Sintayong. Jadi bukan jadi ada patokan kalau kita ini menang terus kita juga ini bisa memenangkan pertandingan nanti ini, ya kan? Mereka punya pelatih penganalisa, ya kan? Mereka bisa lihat permainannya sekarang. Apalagi pasti pelatih dari Arab itu nanti tanggal 15 mereka nonton. Iya. Mantau juga pasti tuh Bang ya. Pasti, dan mereka pasti lihat permainannya kita. Yang bakal nanti selesai habis lawan Jepang kan lawan mereka atau apanya. Pasti mereka nonton. Dan sudah mereka juga lihat kelemahan atau kelebihan kita di situ. Pasti berubah bermainnya lawan kita nanti. Gitu loh. Pertandingan pertama udah pernah ketemu gitu kan. Kita di Saudi itu ya. Begitu Mas. Tapi pas saya sebelum lebih detail ya Bang ya. Pengalaman yang Bang Nur Alim itu ngadepin striker Arab Saudi. Main di body atau gimana? Saya ya nanti punya kelicikan tersendiri kan begitu ya kan trik-trik sendiri. Trik pemain belakang tuh Bang ya. Kalau saya nih ngadepin striker yang cepat contohnya Arab Saudi ya harus jahil gitu loh gimana. Kan kalau ini kita pegang lah apanya atau apanya kan gitu ya kan. Tapi waktu saya menghadapi Arab Saudi di Kuwait itu striker Kuwait sampai ngomong kita sama saya itu bahlul atau apa wah udah macem-macem karena apa kalau nggak digituin dia konsentrasi saya bikin pecah konsentrasinya dia kan gitu dan itu tergantung dari kita masing-masing pemain. Kalau saya menghadapi tim lawan yang strikernya cepat atau apa saya juga harus bisa
harus seperti apa saya harus mematikan striker yang seperti itu. Ya kan, terus striker yang kita hajar tapi mereka juga dingin atau apanya, itu kan yang bahaya juga yang perlu kita ini. Ada juga bang striker walaupun mental dijatuhin dia kita hantem atau apa tapi dia bangun nggak apa, itu yang jadi ketakutan kita pemain belakang. Wah kita hajar dia masih tetap aja nggak emosi atau apanya, itu yang malah yang bahaya. Tapi kalau striker yang kita ganggu ya kan mentalnya atau apanya, kita bikin emosi atau apanya terpancing, udah enak. Dia nggak bakalan konsentrasi. Udah ngaco dah tuh ya. Kacau. Tapi kalau strikernya yang tenang, dihantem atau apa, itu yang takut kita itu. Itu siapa tuh? Iya. Kayak gitu siapa bang? Pernah didepin, dihantem, diisengin, mental jatuhin, tapi masih kuat yang abang hadepin siapa? Itu kalau di Asia ya, saya mungkin dari Thailand sama Vietnam. Kayak tisu? Iya kayak tisu. Itu udah makanan kita deh. Itu dalam arti cuek ya, gitu malu dihajar. Ya memang mereka gini ya. Resiko dari seorang striker kita hajar, apalagi dapat pemain belakangnya yang keras atau apanya. Nah, yang ketakutannya kita pemain belakang, kalau striker kita hajar, kita jegal atau apa, tapi dia nggak marah, nggak emosi, itu yang takut kita kan. Oh, gimana caranya kan gitu. Kalau di internal timnas gitu ya bang ya, iya. Itu ada pelajaran begitu nggak sih? Nanti di lapangan dapat tersendirinya, nggak perlu itu diajarkan sama pelatih atau apanya. Itu ciri masing-masing pemain, improvisasi inisiatif kita atau apanya, tapi yang jelas jangan bikin pelanggaran kan. Gitu. Saya licik mas kadang-kadang main ya kan, jahat dalam arti bukannya kita ini supaya striker itu nggak bisa bikin gol. Di mentalnya jatuh gitu ya bang. Gitu. Ya sekarang ada di dalam Rido itu kurang jahil main bolanya. Terlalu santun. Iya, terlalu santun. Sama saya tipe-tipe saya juga sama kayak Rido ya, kalau buat saya gitu. Tapi kurang licik gitu. Ya, itu harus dapat gitu. Dapatnya apa? Ya harus berdiskusi sama senior nih, kan gitu. Misalnya liciknya gimana tuh bang misalnya? Ya, gimana kalau menghadapi striker yang kayak begini, ya gimana yang tipikalnya seperti ini, harus dapat gitu. Tapi kita ngasih masukan kan gitu. Gitu jangan terlalu polos banget. Yang penting nggak ngebahayain tim buat pelanggaran gitu ya. Nggak ngebahayain tim, ya kan nggak merugikan tim. Iya. Gitu. Jangan di daerah kotak penalti kita ajarin gini, dihantam ya penalti kan. Dapat kartu merah selesai, udah kelar ya. Ada trik-triknya lah kan gitu. Iya. Bang, baik saya review ya soal baik Jepang maupun Arab Saudi. Tapi kan versi netizen nih bang, kalau kita asik baca komen gitu ya. Jepang oke lah, asal imbang bagus banget. Syukur-syukur imbang katanya. Menang ya alhamdulillah. Kalau Arab bisa menang lah gitu. Kalau Arab bisa menang. Tapi dia nggak ngomong kalah ya. Ya Jepang realistisnya berapa bang? Ya kita bisa lihat lah bahwa di grup kita ini Jepang yang bagus mainnya, lagi juga ranking FIFA udah 3 kali menang, 1 kali seri dia belum terkalahkan. Kan dia tim kuat gitu. Tapi kita yakin bahwa kita dengan dukungan pemain juga nggak boleh juga dibongkar-bongkar nih atau apa, doa ya kan, apalagi kita main di kandang. Tapi kerja keras. Kemungkinan kita menang. Kemungkinan lo ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Mantap. Sial-sialnya draw. Tapi kagak sial banget kalah. Gitu kan. Lebih berat lagi kita melangkah kan begitu. Betul. Tapi yang jelas pasti Sintayong juga sudah memperkirakan, mengantisipasi. Ya kan. Bahwa Jepang itu mereka pemain-pemain yang kualitas semua. Karena kadang logika di bola ya bang. Yang bisa ngimbangin Jepang waktu di main di Jepang itu Australia. Dia bermain imbang. Australia kita main imbang di GBK. Ya, dengan begitu berarti ya sebenarnya nggak jauh beda lah kita bisa ngimbangin Jepang. Jangan salah. Mereka itu kan di dalam permainan itu kan kita nggak tahu apakah kita lagi sedang fit kah mainnya, on fire-nya kah, atau kita kan nggak tahu. Dan juga kita nggak tahu kondisinya pemain kan gitu. Karena sekarang saya hari ini main bagus. Belum tentu saya pertandingan berikutnya itu saya bagus lagi. Nggak mungkin. Nah, yang penting kita gimana ngejaganya, kondisinya kita juga harus fight kan begitu. Nggak drop banget lah gitu ya bang. Gitu. Beda-beda mas. Iya. Nah kalau bicara peluang nih,
Saya yakin menang. Lawan Jepang. Iya, yakin aja kita menang. Yakin. Namanya yakin harus menang. Harus Ya, yakin, berarti harus kalau mau menang. Jepang yakin, apalagi Saudi gitu. Saudi. Sesuai sama netizen tuh kan. Kita bisa menilai tim kita menang lawan Jepang itu setelah kita melihat pertandingan babak pertama. Nah, Oke. Iya. Kalau sekarang kan kita abu-abu, orang belum main kok. iya. Itu kan bisa dilihat Bang di Iya babak dong, pertama. netizen itu kan cuma lihat perkiraan tuh saya juga bisa 6-0 atau apa kan begitu. Tapi kan fakta di lapangan itu kan belum. Iya. Oh, Ya setengah kan? babak baru kelihatan. Iya, sekarang contoh ya kan, pastinya kita lawan Malaysia di atas kertas kita menang, pasti menang. Tapi tiba-tiba kita ada yang blunder atau apa, kurang konsentrasi pemain-pemain kita. Ya kan, di atas kertas kita menang, tapi pas giliran di pertandingan kita kalah. Iya. Kan gitu. Kita lihat nanti setelah babak pertama. Oke. Oke Bang. Yang penting jangan down, berani aja gitu ya Bang. Netizen sih terserah buzzer atau apa. Iya. Atau kita komen yang gimana juga kan kasarnya kita kan buat Indonesia. Ya ini kan ini momentum Bang buat cetak Iya, sejarah kan, cetak Ji, ya sejarah. kan? Oke. Kalau lawan Arab Saudi ini kan Arab Saudi sebenarnya poinnya 5 Iya. ya kan dari Kita- 4 kali. 1 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Iya. Dapat 5 poin. Yakin betul kita malah lawan Arab Saudi. Baru kali ini kita lawan Arab Saudi itu kita yakin betul. Iya, gini. Soalnya di grup kita yang paling berat itu kan Jepang. Iya. Jepang. Harusnya kita yang kemarin-kemarin itu kita bermain sama Bahrain harusnya kita menang, sama Cina kita menang, kan momennya di situ. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita menang itu 2, ada kemungkinan kita dapat poin sama Jepang. Kan gitu. Sekarang kan agak berat melangkahnya. Kita harus menang besok, ya kan? Kalau memang kita mengatasi itu Jepang kita menang, buat melanggeng ke lawan Arab Saudinya kita lebih enak. Gitu loh. Secara mental sebenarnya Iya, ini Bisa sekarang nyala, yang psiki apa spesifik apa namanya? Psikis melawan Jepang ini ya besok lawan Jepang kita bisa mengatasi nggak? Kuncinya itu tuh Kuncinya Bang. itu. Itu menang ke sononya enak Iya, deh ya. harusnya kemarin kita lawan Cina menang aja buat kesana kita enak. bisa lah King Indo mah. Iya kalau lah udah kita ngamuk bisa gitu, tapi kan kita belum tahu biasa. Iya. Kadang-kadang yang udah diprediksi udah yakin menang tiba-tiba kalah. Ya mudah-mudahan supporter doa Disitulah nanti seorang ketua umum Erick Thohir yang bisa memotivasi di ruang ganti. Bakar Fight back. semangat. Fight bonus. Iya dong. Loh iya, sekarang strategi taktik sudah diberikan sama Erick Thohir, ya kan? Pasti kan otomatis susunan pemain itu pasti kan nanti ketua umum juga pasti tahu. Iya. Ya kan? Biasanya Pak Erick Thohir itu ya kan sebagai ketum ya kan, sebagai orang tua pasti dia datang ke ruang ganti dan pasti memotivasi untuk buat pemain-pemain kita untuk buat bermain besok. Saya yakin itu Pak Erick orang motivator, Beri semangatnya loh. beri semangatnya luar biasa. Fight back. Kalian harus ini ditonton sama ratusan juta ya kan, orang yang benar-benar gila bola tim nasional tuh. Apa kalian buktikan, pasti mereka semangatnya luar biasa. Saya yakin tuh Pak Erick ya. Oke. Baik. Oke, Bang Nur Alim alias Bang Jabrik. Siap, Terima masih, kasih atas atas kehadirannya di podcast Merdeka. Siap. Terima kasih. Selamat Bang. Selamat, Kita makasih, sama-sama berdoa makasih. biar menang, Makasih. bisa lolos timnas ya, Harus Bang. menang. Harus menang. Timnas kita menang. Oke. Semangat. Terima kasih sahabat Merdeka. Terima kasih. Mereka.